Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di kelompok satu. Di sini kami akan membahas room dan juga repository. Nah, untuk kelompok satu sendiri itu ada saya sendiri itu ada Hemani Pratama dengan NP 2017-05-1040. Kemudian ada Rifan Setiadi dengan NPM itu 2017-05-1019 dan juga ada Bagus Tito Dwi Saputra dengan NPM 2057-05-1018. Namun untuk Bagus sendiri itu berhalangan hadir dikarenakan dia sedang sakit. Oke, mungkin lanjut aja, Pan. Nah, di sini kita akan bahas dulu apa itu yang namanya room. Nah, room sendiri itu merupakan layer basis data di atas basis data SQLite. Nah, room ini berguna untuk melakukan operasi-operasi yang ditangani oleh SQLite Open Helper ya. Nah, room juga itu merupakan sebuah ORM atau Object Relation Mapping, yaitu room akan memetakan objek database ke objek Java. Intinya aplikasi yang menggunakan Room itu dengan lancar akan memanfaatkan kemampuan dari SQLite. Nah, mungkin lanjut, Pak. Oke, nah untuk komponen utama di Room itu ada tiga komponen. Yang pertama itu ada entity atau kelas yang menjelaskan table yang ada di database. Kemudian ada DAO atau data access object, yaitu berisi objek untuk mengakses database. DAO berupa class interface. Nah, yang ketiga itu ada room database, yaitu berfungsi sebagai titik akses ke database. Room database juga bisa menggunakan DAO untuk memberikan perintah ke database. Nah, kemudian untuk entity sama seperti yang sudah kita ketahui, entity itu ya seperti table ya. Di sini misalnya ada entity person, nah itu person table person intinya. Kemudian untuk primary key itu bisa lihat itu adalah UID, itu adalah primary key-nya. Jadi kalau mau nambahin primary key di atasnya ditambahin aja add primary key. Kemudian untuk auto generate itu merupakan auto increment. Kemudian tuh ada juga private string first name, itu ada first name, kemudian juga ada last name. Kemudian kalau kalian ingin mengganti nama mungkin bukan first name, yang lain itu bisa menambahkan interface yaitu add column info gitu. Oke, lanjut, Pan. Oke, di sini adalah gambaran DAO. Nah, DAO tadi kan sudah kita ketahui itu berisi tentang interface ya. Jadi sih ada interface seperti add DAO, itu adalah public interface for DAO, kemudian ada insert, ada update, itu ada query select, ada query select yang selanjutnya gitu. Itu seperti itu untuk contoh daripada DAO. Oke. Oke. Lanjutnya di sini ada yang namanya room database ya. Nah, room database itu bisa kita lihat itu berisi ya kayak database ya, ada database entities, person class itu yang tadi itu ya dari apa database itu adanya di person di class person. Udah itu untuk versionnya ya bisa sebenarnya untuk version ini kalau misalnya kelas kalian itu masih baru bisa dipakai version 1, tapi kalau misalnya lanjut-lanjut bisa diubah. Kemudian untuk room database sendiri itu kelasnya itu adalah kelas kelas abstrak ya. Jadi abstrak class word database extend room database. Nah, kemudian itu ada fungsi lagi, ada public abstract word DAO dan word DAO gitu. Itu untuk gambaran daripada room database. Lanjut, Pan. Oke, nah ini adalah kita akan menjelaskan hubungan antar komponen ROM. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Jadi mungkin ada rest of app ya, berarti aplikasinya ya. Jadi aplikasi ini dia pasti butuh entities. Nah, entities ini kalau mau aksesnya pasti butuh setter sama getter kalau misalnya dia private. Kemudian untuk data akses objek atau DAO itu kalau mau anu ini harus kita harus tahu dulu entities daripada si database. Kemudian untuk room database sendiri atau room database itu kita harus punya si DAO dulu. Jadi hubungannya itu ya tiga ini harus berhubungan untuk si room database. Oke, lanjut, Pan. Oke, di sini kita akan menjelaskan nih perbandingan room sama SQLite gitu ya. Nah, untuk perbandingan itu bisa kita di situ ya. Kalau misalnya dalam SQLite itu dia itu nggak ada uh, verifikasi query SQLite ya. Jadi masih mentah. Tapi kalau di room itu dia udah ada validasi SQL pada saat dikompilasi. Nah, untuk yang kedua itu saat skema database SQLite berubah, Anda perlu memperbaharui query SQL yang sudah ada pada aplikasi sebelumnya secara manual. Kemudian yang ketiga itu kan ada banyak kode boilerplate untuk mengonversi query SQL dengan objek data Java. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan Room, aplikasi itu bisa memetakan objek database ke Java tanpa adanya kode boilerplate. Dan yang terakhir tuh Room itu dibangun untuk bekerja di live data untuk observasi data. Sedangkan SQL itu perlu melakukan konfigurasi tambahan untuk bisa bekerja di live data gitu. Oke, lanjut, Pak.
Oke, untuk tahapan-tahapan menggunakan room itu sebenarnya ada beberapa tahapan ya. Yang pertama itu kita akan menyiapkan dependencies ya atau kayak Gradle-nya. Kemudian kita harus buat entity yang kayak tadi kita buat, kemudian ada buat DAO dan juga kita akan buat room database. Lanjut. Oke, untuk dependencies-nya itu bisa kita lihat dependencies seperti ini, define room version ini versi room-nya, kemudian itu ada opsional ya, jadi bisa kalian pakai, bisa enggak, tapi yang penting itu ada implementasi underload, runtime dan sebagainya, itu ada annotation, nah itu untuk dependencies-nya. Oke, mungkin lanjut. Nah, untuk studi kasus di room sendiri itu mungkin kita akan gabungkan dengan repository ya, jadi biar sangat terkaitan. Oke, mungkin lanjutkan repository. Nah, kalau repository itu intinya itu kalau kan ada activity fragment, ada view model. Nah, dari view model itu kalau pakai repository dia bisa menggunakan data dari model atau juga bisa menggunakan data dari remote data source. Jadi itu untuk si gambaran kasar daripada si repository. Jadi dia bisa memakai si model ini atau juga si remote data source. Oke, mungkin kalau penjelasannya itu merupakan sebuah pintu utama untuk melakukan proses yang berhubungan dengan database. Nah, berhubungan dengan data ya, maaf. Kemudian untuk memilih sumber data atau bisa lokal atau network sesuai dengan gambaran tadi ya. Jadi bisa milih lokal ataupun network. Kemudian jembatan antara view model dengan tempat penyimpanan data. Jadi dia itu merupakan sebuah jembatan. Oke, lanjut. Nah, untuk sumber data yang ada di repository itu ada beberapa sumber ya. Ada database lokal seperti Room, SQLite, dan lain sebagainya. Kemudian ada database remote, API, dan semacamnya. Kemudian ada cache, kemudian juga ada preference. Lanjut. Nah, apa sih kegunaan dari repository ini? Nah, repository ini berguna untuk apa? Untuk mengelola query dan juga memungkinkan kita untuk menggunakan beberapa backend. Jadi kalau misalnya kalian memiliki beberapa backend bisa menggunakan si repository ini. Kemudian untuk contoh paling umum di repository ini kita bisa mengimplementasikan logika untuk memutuskan apakah kita akan mengambil data dari jaringan ataupun mengambil data dari cache. Itu adalah kegunaan daripada si repository gitu. Oke, lanjut, Pan. Oke, mungkin untuk studi kasusnya akan dijelaskan oleh Rifan. Mungkin kepada Rifan dipersilakan. Baik, di sini saya akan coba menjelaskan studi kasus dari room dan juga repository yang digabung secara bersamaan. Jadi pertama, kita harus menyiapkan dulu yang namanya room-nya, room database-nya. Jadi kalau misalkan di sini kita lihat, bisa pergi ke kelas buku, ya, di situ ada buku. Nah, kelas buku ini merupakan sebuah entity yang ada di dalam room. Jadi saya definisikan dulu entity apa yang ada di dalam database. Ya. Jadi di sini saya definisikan entity yang ada di dalam database kita itu adalah sebuah tabel buku namanya. Nah, di dalamnya itu seperti tabel dalam database pada umumnya itu ada ID-nya, ada judul, serta ada penulis. Nah, selain itu kita juga bisa membuat sebuah setter getter dan juga konstruktor untuk si entity kelas ini. Gitu. Oke, berikutnya setelah kita membuat entity, kita membuat sebuah interface yaitu adalah data access object ya. Di sini kita kasih nama buku DAO. Jadi dia merupakan sebuah interface yang nantinya dia ini merupakan sebuah kelas interface yang memberikan beberapa perintah ya terkait terhadap si entity buku tadi. Jadi kalau kita lihat di sini dia punya pertama itu punya query insert ya. Jadi dia punya perintah insert. Nah ini nanti si insert ini seperti yang dijelaskan tadi query-nya atau sintaks dari insert ini dia akan menyesuaikan dengan yang ada di SQL gitu. Jadi tidak ditulis manual seperti pada umumnya. Nah berikutnya adalah delete, ini juga sama delete, dan juga ada update. Nah kalau yang di bawah ini biasanya kita buat kalau kita ingin membuat sebuah query yang kita custom sendiri ya. Contohnya di sini kita ingin mengambil data di tabel buku seluruhan ya, atau mungkin kita juga bisa mengambil data di tabel buku berdasarkan ID tertentu dan yang lainnya. Oke, berikutnya setelah kita buat entity dan DAO, kita buat room database-nya. Ya, kalau kita lihat sini adalah buku database.
Nah, di buku database ini didefinisikan, contohnya di sini adalah kita menggunakan room database yang di dalamnya itu sudah terdapat DAO dan entity. Nah, entity yang digunakan pada room database ini itu merupakan buku.class ya, yang seperti kita tadi bahas. Jadi didefinisikan entity yang digunakan adalah sebuah entity dengan nama kelas buku.class ya. Nah, versinya ini kita pakai versi 1. Nah, di dalamnya kita buat sebuah private instance static ya. Jadi variable instance yang mana ini kita buat agar si database ini itu bersifat singleton, artinya meskipun banyak layer yang menggunakan database ini tidak akan di-create berulang-ulang ya. Ya, kalau kita lihat di sini ada fungsi synchronize to database get instance ya. Jadi kalau database sudah ada, itu kita tidak perlu membuat lagi database-nya. Jadi ini secara otomatis. Nah, ini ada kesalahan pembuatan nama ya. Di sini harusnya bukan tabel buku tapi database underscore buku ya, biar terlihat perbedaannya. Mungkin bisa diganti nih, jadi db underscore buku di situnya ya. Enggak di yang sebelahnya. Nah, itu diganti aja jadi db underscore buku. Db underscore buku. Nah, jadi ini merupakan proses pembuatan dari si database-nya. Jadi ketika instance-nya ini tidak sama dengan null, ya berarti kan database-nya sudah ada. Jadi dia tidak akan dibuat lagi. Oke, setelah kita buat room-nya, nah ini untuk implementasi dari room, ini sebenarnya hanya seperti ini, karena room sendiri itu hanya terdiri dari 3 ya tadi, ada entity, DAO, dan juga database-nya ya. Jadi room database-nya. Nah, secara alur, jadi si room database ini, dia akan mengakses sebuah DAO ya. Di sini kan sudah didefinisikan ya variabelnya atau metodenya. Ada buku DAO ya di baris 15. Nah itu. Nah nanti dia yang akan mengakses kelas DAO ini. Nah kemudian DAO ini yang nantinya akan mengakses entitas yang tadi kita buat. Seperti itu. Jadi alurnya adalah room database tadi mengakses DAO, baru setelah itu DAO akan mengakses entity. Oke, untuk yang room ini contoh pembuatannya. Nextnya adalah pembuatan repository. Nah, bisa kita lihat di kelas buku repository ya, ini merupakan repository ya. Di sini kita tidak menyontohkan untuk menggunakan beberapa backend ya. Di sini kita hanya menyontohkan untuk menggunakan satu buah sumber data ya. Di sini kita menggunakan tadi yang room database tadi. Dan di sini kalau kita lihat, kita pertama buat dulu ya instance untuk mengakses si DAO-nya ya, itu di baris ke-11. Kemudian kita buat juga sebuah list yang nantinya akan menampung data dari entity ya secara live ya. Jadi kita membuat live data. Nah, di sini juga kita membuat sebuah repository yang nantinya akan digunakan untuk menginstanskan objeknya. Kemudian di sini repository ini akan melakukan beberapa hal yang dijalankan di background atau secara otomatis ya. Kalau kita lihat di sini kan ada beberapa metode ya. Ada metode insert, ada metode delete, ada metode update, dan juga ada ini mendapatkan data bukunya secara live ya. Nah, di bawahnya itu terdapat sebuah metode lagi ya. Ini kalau kita lihat ada public static class yang insert buku asing tas. Nah, ini yang nantinya akan berjalan secara otomatis ya. Jadi kalau kita di sini ketika kita ingin insert data buku, maka dia akan menjalankan yang fungsi protected void do in background ya ini. Nanti dia akan menjalankan ini, ya nanti buku DAO-nya akan mengakses fungsi insert yang ada di dalam DAO itu sendiri. Nah, kemudian kenapa di sini ada 0? Karena di sini saya membuatnya memungkinkan untuk memberikan beberapa objek ya. Jadi padahal cuma satu, tapi yang sebagai parameternya di sini yang dikirim hanya satu. Jadi karena ditaruhnya dalam sebuah array, maka kita aksesnya menggunakan index. Nah, ini untuk yang insert ya, yang bawahnya juga sama ya, ini update. Jadi ketika dijalankan, maka dia akan otomatis menjalankan fungsi update ya. Jadi tidak perlu diklik-klik lagi karena di sini ada backgroundnya update ya. Ini ada juga yang namanya delete ya. Ini delete untuk menghapus data yang ada di dalam entity. Jadi si repository ini nanti dia akan mengakses pertama adalah mengakses room database-nya. Ya, kalau kita lihat ke atas ya. Jadi nanti dia akan mengakses
Nah, di sini kan kalau kita lihat tuh di dalam konstruktornya kita membuat instance buku database ya. Kita instance-nya setelah kita buat nanti si room database-nya ini dia akan menggunakan metode abstrak yang tadi dibuat di dalam DAO tadi ya. Nah, ini kan ada tuh buku DAO ya baris 16 itu, buku DAO ya, sama dengan buku database buku DAO. Di mana nanti tadi metode buku DAO ini itu kan terdapat di dalam room database itu sendiri. Jadi setelah kita buat seperti ini maka dia akan langsung mengakses DAO-nya. Oke. Nah, untuk mengakses data yang ada di dalam entity, kita gunakan tadi yang namanya apa? DAO. Ya. DAO tadi kan sudah didefinisikan ya, buku DAO itu mengakses DAO-nya. Nah, setelah coba kalau balik ke ini ke fungsi DAO tadi. Nah, tadi kan ada ya di dalam repository-nya tadi, di coding repository itu ada bacaan get all data buku ya. Nah, ini dia mengambil semua data buku yang ada dalam entitas. Coba kalau balik ke buku repository-nya. Nah, itu get all data buku. Nah, jadi instance dari si DAO-nya tadi itu akan mengakses fungsi ini untuk mendapatkan semua datanya. Oke. Nah, di bawahnya juga sama. Kita lihat di sini ada buku DAO ya. Kalau dilihat di yang baris ke 41 ya kalau nggak salah, 31. Salah, 45. Nah, itu kan ada do in background ya. Jadi si instance DAO tadi dia akan melakukan fungsi insert ke dalam entitasnya. Jadi setelah dia mendapatkan bukunya ya, entitas buku yang akan diinsertkan, maka dia akan mengirimkannya ke dalam entity tadi dengan menggunakan metode insert ya, itu. Nah, mungkin untuk yang fungsi lainnya itu sama ya. Dia akan menjalankan jadi yang dijalankan ini adalah si DAO-nya. Setelah mengakses database, DAO-nya yang akan bekerja. Oke. Nah, untuk apa lagi ya? Nah, untuk penjelasan repository ini hanya seperti ini ya. Mungkin bisa dicek di bagian adapter ya. Buku adapter. Nah, di sini kita membuat sebuah adapter yang diambil nilainya dari entity ya. Kalau kita lihat ke atas. Nah, tadi kan ada tuh ya list buku ya. Nah, ini buku ini tadi kan merupakan sebuah entity ya, bukan sebuah entity di mana datanya tadi akan diambil oleh si adapter ini. Gitu. Nah, coba kalau kita lihat ke bawah lagi, agak ke atas nih. Ini nggak kelihatan. Agak atas nih. Blur. Nah, di sini kalau kita lihat di baris ke 39 itu ada public void set bukus ya. Maksudnya ini kita mengeset data-data yang ada dalam entity ke dalam array list yang kita buat di atas ya gitu. Jadi data dalam entity jadi kita akses ya. Kita akses kemudian kita masukkan ke dalam sebuah array list. Ya, kalau saya ke bawah ini ada get buku ya. Oke. Nah, ini dia termasuk ke dalam proses pengambilan data dari repository kemudian ke room database baru ke entity. Nah, seperti itu. Dan coba kita cek di bagian main view model. Buku view model ya. Nggak salah namanya. Nah, ini ya tadi kita buat view modelnya. Ya, jadi view model tadi kan dia akan berinteraksi dengan room itu berdasarkan jembatan ya, menggunakan jembatan dari si repository ini. Nah, kalau kita lihat tadi di konstruktornya, kalau kita lihat di sini, nah si list data tadi ya, list data ini listnya ini, list data yang dalam list ini dia akan mengambil datanya
ya lewat repository kalau kita lihat sini. Tuh. Jadi di baris ke-18 itu ada this.albuku itu sama dengan buku repository .get all buku. Ya, karena kita mengaksesnya itu lewat yang namanya repository. Kalau kita cek di repository, coba cek nih di buku repository. Nah, kita cari namanya fungsi get all buku. Nah, itu ada. Nah, ini kita dapatkan dia itu dari fungsi ini. Ya, jadi get all buku ini dia akan mengakses DAO atau mengakses room, yang nantinya room akan mengakses DAO, kemudian kita akses lagi entity-nya. Jadi setelah dapat dikembalikan ya si data bukunya. Maka si view model tadi dia akan mendapatkan data buku dari entity melewati repository. Nah, ini memungkinkan juga si view model tadi, kalau kita cek di view model ini. Nah, ini juga sebenarnya bisa memungkinkan si view model itu mengambil data dari API atau dari cache ya, cache yang ada di memori kita, tergantung dari kita mendefinisikan si data apa yang akan diisi di dalam list buku ini gitu. Nah, di sini kebetulan contohnya adalah kita menggunakan data di dalam repository ya, di mana repository tadi itu hanya mengakses 1-2 data, yaitu adalah room seperti itu. Nah, di sini dalamnya ada method insert juga, ada method update, ada method delete. Nah, kalau kita lihat di sini semuanya itu berhubungan dengan yang namanya repository. Kenapa? Karena seperti yang dijelaskan tadi oleh Hanif, repository merupakan sebuah gerbang ya untuk mengakses data ya. Jadi itu kalau dilihat di void insert, karena kan tujuannya di sini kita akan menginsertkan data ke dalam database ya, dalam entity intinya ya, apa sih intinya, maka kita akses terlebih dahulu si repositorinya ya. Ada di baris 22 contohnya ya. Ada buku repository.insert. Berarti kan kita harus akses dulu si repositorinya, baru kita bisa insertkan si data bukunya. Nah, seperti itu. Itu juga dengan contoh yang lain ya. Ini ada juga seperti itu. Kita harus akses dulu buku repositorinya, baru kita bisa dapatkan si data bukunya gitu. Oke, ini untuk yang view modelnya. Kemudian ada juga di jadi udah ya, buku repository, database, adapter. Yang paling atas itu apa ini ya? Itu apa? Ini pokoknya ke atas nih. ABD buku. Oh, ini untuk nggak kelihatan tuh. Oh iya. Oh ya. Kemudian ini ada sebuah kelas ya, di mana kelas ini nantinya akan membantu kita untuk menginsertkan data ya, yang data yang tadi kita masukkan di dalam UI, dalam HP itu akan dibantu dikirimkan ke dalam repository itu menggunakan kelas ini ya. Jadi nanti di kelas ini kita akan mendapatkan judul yang diketikkan oleh kita di dalam aplikasinya, kita juga akan mendapatkan penulisnya siapa, dan kita juga akan melakukan beberapa hal ya, seperti save buku ini. Nah, kalau kita lihat di sini save buku di baris 46 nih. Nah, itu ada save buku. Nah, ini adalah ketika kita ingin menyimpan datanya ya. Ketika kita sudah masukkan ini, kita klik save buku ya. Nanti dia akan mengirimkan datanya ini ke dalam ke bawah, coba nih ke bawah. Nah, itu dia akan mengirimkannya ke repository yang nanti akan dimasukkan ke dalam entity kita. Seperti itu. Oke, untuk yang main activity coba lihat. Nah, ini sebenarnya banyak fitur yang ditambahkan ya. Contohnya ada floating button action ya. Itu yang tombol tambah mengambang itu. Kemudian ada juga di bawahnya itu ada fitur yang dimana kita bisa melakukan sebuah
aksi terhadap recycle view yang kita buat gitu. Nah, itu. Nah, kalau cek ke atas nih, cek ke atas. Nah, kenapa di main activity ini kita tidak mendefinisikan si repository dan juga room? Karena di dalam diagram yang tadi sudah kita lihat, si activity ini dia tidak akan tahu proses apa yang terjadi di dalam room dan juga repository. Jadi dia hanya akan menerima data dari si view modelnya. Jadi di activity ini dia hanya tahu bahwa view model akan menyediakan berbagai hal yang saya butuhkan seperti itu. Dan maka dari itu yang didefinisikan di sini hanyalah sebuah view model ya. Di baris ke-24 bisa dilihat ada private buku view model ya, buku view model seperti itu. Nah maka dari itu nanti si buku view model ini dia akan akses si adapternya. Ya. Adapter tadi kan dia akan berinteraksi dengan repository dan juga si room seperti itu. Yang berikutnya kalau misalkan diklik tombol agak ke atas nih. Nah ini ya, di baris ke-49 itu dia akan mengakses data yang ada di entity ya lewat tadi lewat view modelnya gitu. Karena view model tadi sudah mengaksesnya menggunakan si repository, maka secara otomatis ketika kita mengakses view modelnya, maka kita akan mendapatkan bukunya gitu. Nah, seperti itu. Ke bawah lagi. Bawah. Mana ya? Agak atas coba nih. Terus lagi. Terus. Lagi. Oke. Nah ini tadi dia nanti ketika kita klik ke bawah. Nah, ketika si button tadi ya, floating button tadi kita klik, itu dia akan mengarahkan ke sebuah activity baru ya. Yaitu activity yang tadi kalau kita lihat itu ada di add edit buku. Kita lihat nih. Itu. Dia akan mengarahkan ke sini. Jadi nanti dia akan membuat atau menyimpan datanya itu lewat activity ini. Coba kalau dilihat di atas nih, ke atas. Nanti dia akan disimpan di sini gitu. Oke, kita lihat lagi yang main activity. Ya, ke bawah bagian nggak kelihatan nih. Ke atas. Ke atas lagi. Nah, ketika tombol save di dalam coba kalau ke ini ke yang ada di buku tadi ya, ke bawah. Nah, di baris ke-75 itu ketika kita klik save ya, tombol save itu di atas pojok kanan ya di aplikasinya, nanti dia akan mengakses si fungsi save buku di atas. Coba ke atas nih. Nah, itu kan ada fungsi save buku ya. Nanti dia akan mengakses ini gitu. Kemudian baru setelah itu kita insertkan dia ke dalam entity ya, menggunakan lewat view model tadi. Oke, balik ke main activity. Ke main activity. Nah, setelah tadi didapatkan datanya, kita akan tampung datanya menggunakan si recycle view tadi ya. Kalau ada di atas, ada recycle view-nya. Nah, ini kita tampung di sini. Kemudian kita juga buat yang namanya fitur ya terhadap item-item di dalam recycle view tadi. Di sini ada contoh, ada di baris ke-56. Nah, itu ini merupakan fungsi di mana kita bisa membuat sebuah aksi terhadap itemnya. Jadi
kita menggunakan sebuah new item touch helper ya. Di dalamnya di sini kita lihat ada item touch helper left ya. Itu artinya ketika kita geser dia ke kiri, dia akan melakukan apa gitu loh. Nah, di sini kalau dilihat di public void on swipe ya. Nah, itu ketika kita swipe ya, ibaratnya kita swipe tadi si barisnya, maka dia akan menjalankan fungsi delete yang diakses melalui view model ya. Karena view model yang hanya memiliki akses ke repository, maka untuk menghapusnya pun kita harus menggunakan view model seperti itu. Nah, mungkin untuk penjelasan codingannya itu, mungkin langsung ke contoh. Jadi ini tampilan awal dari aplikasinya. Kalau kita klik yang floating button ini, tambah, nah dia akan memunculkan activity baru. Misalkan kita tambahkan lagi datanya, misalkan bukunya hujan gitu. Nama bukunya hujan, menulisnya misalkan Terelie. Terelie. Tere, Rifan aja, oke deh. Oke, kalau kita klik save, nah maka dia akan kembali ke halaman si halaman apa ya, halaman utama tadi, sekaligus mengirimkan datanya ke ke view model. View model akan mengirimkan ke repository. Nah, kalau dilihat di sini itu ada angka 9 ya di pojok kiri, di pojok bawah. Itu artinya ID dari si bukunya ya. Karena sebelum sudah dicoba-coba, maka ID-nya sudah auto increment sampai 9. Nah, coba kalau misalkan kita edit bukunya tadi, diklik. Nah, itu proses klik itu merupakan fitur yang kita gunakan di Reservoir View. Jadi ketika diklik, maka dia akan melakukan apa? Di sini contohnya kita melakukan sebuah update ya. Kita ganti nama jadi Revance STD. Kita save. Nah, di sini kenapa data langsung ke update? Karena kita menggunakan yang namanya live data. Jadi live data itu dia akan otomatis mengambil data terbaru dari entity ya. Mungkin coba kalau misalkan kita ganti rotasi layar HP-nya nih. Rotasi layar HP-nya. Nggak bisa ya? Nah, itu di nah itu yang auto rotasi yang dimiringkan HP-nya coba. Nah, dia datanya nggak error karena kita menggunakan live data tadi. Jadi apapun konfigurasi yang terjadi di dalam aplikasi kita, live data akan otomatis langsung mengambil data di dalam entity-nya ya. Ya tentunya menggunakan repository dan juga room tadi. Oke, ini kalau kita hapus misalkan geser ke kiri, nah tidak akan terjadi error juga karena meskipun data di entity-nya terhapus, si aplikasinya akan menampilkan data secara live dari entity yang saat ini ada gitu. Jadi karena data sekarang sudah terhapus, berarti kan datanya berubah tuh di codingannya. Tapi karena kita menggunakan live data, maka dia tidak akan ada terjadi error seperti itu. Mungkin untuk penjelasan dari studi kasus seperti itu, saya kembalikan ke Hanif. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok satu. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.